Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Kita akan lanjut lagi di materi filtering, yaitu filtering di domain ruang atau waktu dan domain frekuensi. Jadi filtering itu bisa dilakukan di dua ruang, yaitu ruang waktu atau ya di domain waktu atau ruang, atau di domain frekuensi. Jadi yang membedakan nanti ketika kita menggunakan domain ruang atau waktu, maka nanti input sistem dan outputnya itu huruf kecil semua. Sedangkan untuk yang di domain frekuensi, X-nya itu biasanya kita transformasikan dulu ke X besar. Nanti kita filter menggunakan yang ini pada domain frekuensi. Dan nanti ini biasanya dikembalikan lagi ke karena ini nanti yang menghasilkan Y besar, nanti ditransformasi menuju ke Y kecil lagi. Gitu. Nah, untuk jadi seperti ini nantinya. Kita butuh transformasi Fourier dulu, Fourier, pada blok sistemnya. Nah, untuk yang pertama, itu filtering di domain waktu atau ruang, itu kita sebut dengan konvolusi. Jadi konvolusi ini istilahnya itu atau maknanya itu adalah operasi yang melibatkan setiap tetangga terdekatnya. Jadi kalau misalkan kita memiliki data seperti ini, data ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai ke data nanti ke data ke N misalkan gitu ya. Ini data ke-1. Nah, kalau kita ingin melihat tetangga terdekat dari data yang merah ini, maka ini adalah data tetangga terdekatnya, atau kita sebut dengan nearest neighbor, NN. Jadi data terdekat itu adalah sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau misalkan dua dimensi, nanti ada kanan kiri atas bawah gitu. Seperti itu. Dan juga ada yang disebut next nearest neighbor atau NNN. Jadi ini dua step dari data yang kita amati. Jadi nanti T-nya itu plus 2 dan minus 2. Kalau yang sebelumnya itu plus 1 minus 1. Seperti itu. Dan nanti bisa juga next nearest neighbor. Itu bergantung dengan kebutuhan kita sebanyak apa tetangga yang akan dilibatkan dalam proses perhitungan. Jadi simbol matematik dari konvolusi itu adalah seperti ini. Jadi F dikalikan atau dikalinya ini adalah simbol dari konvolusi. G pada domain waktu, dan ini bisa dipisah untuk masing-masing. Jadi si fungsi terhadap T dikonvolusi terhadap GT. Nah, nanti apa namanya, bentuk dari si prosesnya itu nanti akan melibatkan integral juga, penjumlahan, karena nanti si tetangganya itu misalkan dari data pertama, dari data kedua, dari data ketiga itu akan bergeser dari waktu ke waktu, sehingga nanti seakan-akan ini seperti short time Fourier transform. Seperti itu. Ini bisa posisinya bisa dibulak-balik, posisi Windows-nya. Ya seperti itu. Dan nanti kalau misalkan di domain discrete itu akan menjadi seperti ini. Jadi sigma. Integralnya berubah menjadi sigma dan G-nya itu berubah menjadi H. Atau ada juga yang kita bisa juga menuliskan W untuk Windows. Seperti itu. Jadi simbolnya adalah asterisk, ini namanya. Dan ini bisa disebut dengan Windows atau kernel. Contohnya, misalkan kita memiliki Windows dengan konstanta seperti ini. Jadi ini untuk data dirinya, ini data neighbor di sebelah kirinya, dan ini neighbor sebelah kanannya. Seperti itu. Jadi berapakah nilai YT itu nanti ditentukan oleh nilai konstanta ini dari waktu ke waktu. Jadi yang pertama T-nya karena di sini ada ukurannya 3, tapi ada yang minus dan ada yang plus, maka nanti dari minus 1 sampai ke 1. Jadi minus 1, 0, 1 itu nilainya nanti ada 3 buah data seperti yang ini. Nah, nanti si YT ini adalah
H yang minus T1 yang ini dikalikan X yang digeser atau tetangga di sebelah kirinya, lalu H yang T yang ini dikalikan X-nya pada saat ini, lalu X tetangga terdekat sebelah kanannya dikalikan X sebelahnya juga. Seperti itu. Dan nanti kalau bisa juga kita sederhanakan bentuknya seperti ini untuk menyederhanakan. Jadi Y terhadap T, H T-1, X T-1, ininya HT XT, dan ini H T+1, X T+1. Nah, ini untuk misalkan untuk data yang pertama, yang di sini. Karena tidak ada tetangga di sebelah sini, maka nanti ini kita anggap 0. Lalu untuk dirinya itu dikalikan 3. Jadi 3 kali X1. Lalu di yang sebelah ini dikalikan 2. Jadi 2 kali X2. Seperti itu. Untuk Y2, kalau kita pindah ke sini, karena tetangga sebelah sininya ada sekarang, jadi minus 2 dikali X1 ditambah 3 yang ini dikali X2 dirinya ditambah 2 X3 tetangga sebelah kanannya, dan seterusnya. Nanti ini akan selalu akan di looping sampai ke data terakhir, yaitu data ke-5. Dan untuk kasus data ke-5, karena tidak ada tetangga sebelah sininya, ini maka jadi 0 juga, sama dengan data pertama. Seperti itu. Nah, salah satu contoh penggunaan konvolusi itu di moving average. Jadi moving average ini salah satu teknik atau salah satu bentuk filter yang bisa menghilangkan noise dengan cara merata-ratakan. Di sini moving average berarti rata-rata yang bergerak. Jadi misalkan kita punya sinyal seperti ini, lalu dengan sengaja kita tambahkan noise sehingga ada fluktuasi yang cukup tapi kecil pada frekuensi tinggi. Nah, dengan menggunakan Windows atau kernel rata-rata itu, jadi tetangga sebelah kanan dirinya dia dan sebelah kirinya itu dikalikan 1 lalu di rata-ratakan sepertiga, karena ini datanya yang dijumlahkan itu 3, maka dibagi 3. Kalau datanya 9 melibatkan 9 tetangganya, maka nanti dibagi 9 seperti itu. Nah, dengan menggunakan kernel yang ukuran 3, itu nanti bisa terlihat bahwa yang asalnya fluktuasinya cukup banyak, sekarang menjadi semakin sedikit di sini. Itu memperlihatkan bahwa frekuensi tingginya itu terhambat, tapi tidak seluruhnya terhambat. Tapi kalau misalkan terhambat itu seperti di stop gitu. Tapi kalau kita menggunakan ukuran Windows yang lebih besar, 9, itu terlihat bahwa semakin hilang si noise-nya, fluktuasinya semakin hilang juga di situ. Dan ini ukuran dari si Windows ini juga sangat mempengaruhi kualitas dari nanti si hasil dari filternya. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua itu filtering di domain frekuensi. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa inputnya itu perlu ditransformasi Fourier dulu sehingga menjadi X besar T omega, bukan T, sorry, menjadi X omega. Nah, setelah dimasukkan atau dikalikan dengan sistemnya, nanti dia akan menjadi Y besar omega dan akan ditransformasi balik ke domain waktu. Jadi secara simbol itu Fourier transform dari Windows-nya dikalikan dari X, ini simbolnya masih tetap konvolusi di sini. Itu sama dengan sebuah konstanta dikalikan Fourier transform dari H atau dari Windows-nya dikalikan Fourier transform dari si inputnya. Dan jadi nanti ini akan lebih mudah bahwa output di domain frekuensinya itu sama dengan
filter di domain frekuensi dikalikan perkalian biasa, bukan perkalian konvolusi lagi, dengan inputnya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya low pass filter. Kita punya sinyal seperti biasa, seperti ini awalnya, lalu ditambahkan noise. Asalnya kalau kita transformasi Fourier itu seperti ini, ada frekuensi rendahnya, ada frekuensi tingginya. Ketika kita tambahkan noise, maka nanti di sini ada ripple-ripple kecil yang menjadi noise-nya. Nah, yang kita inginkan adalah kita ingin low pass filter hanya bagian yang sini saja. Jadi ripple-nya itu hanya yang frekuensi tingginya saja yang dibuang. Nah, nanti hasilnya itu hanya tinggal dikalikan saja, yang ini dikalikan 1 semua daerah ini, lalu yang di daerah ini dikalikan 0. Gitu. Dan nanti hasilnya ini karena dikalikan 0 jadi 0 semua, dan nanti sinyalnya akan kembali lagi seperti ini. Ini walaupun di sini masih ada noise, tapi karena noise frekuensi rendah itu tidak terlihat, maka hasil rekonstruksinya itu cukup baik. Walaupun di sini masih ada keganjilan yang berbeda dengan di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang contoh kedua masih low pass filter, kita coba bagaimana kalau misalkan saya potongnya sampai di sini. Jadi di sini seakan-akan ini juga gangguan gitu, bukan informasi. Jadi saya ingin hanya frekuensi rendahnya saja. Nah, dengan hanya mengalihkan 1 di daerah yang kita inginkan dan mengalihkan 0 daerah yang kita ingin buang, maka nanti frekuensinya akan menjadi seperti ini jadi 0 semua. Dan si sinyalnya jadi hanya 1 frekuensi. Walaupun di sini di awal biasanya memang suka terjadi error seperti ini, tapi karena error ini hanya di awal saja dan kesananya tidak, maka ini tidak akan menjadi masalah. Kita juga bisa menggunakan teori band pass filter. Kalau ingin yang frekuensi tingginya saja, nanti ini akan menjadi kosong, dan ini menjadi kosong, dan frekuensi tingginya itu ternyata di bentuknya seperti ini. Salah satu contoh yang biasa kita gunakan tapi tidak pernah diamati itu adalah kualitas dari suara tipe WAV dan MP3. Jadi yang membedakan antara tipe WAV dan MP3 itu adalah dari lebar bandwidth-nya gitu. Jadi kalau misalkan audio WAV itu bandwidth-nya itu mencakupi sampai 20.000 sekian Hz. Sedangkan untuk MP3 itu hanya dipotong sampai 1000, mungkin 1600 atau 1700 di sini. Jadi di sini difilter sehingga menjadi MP3 gitu. Konsekuensi dari memfilter ini, karena frekuensi tinggi itu memakan ruang ukuran yang cukup besar, maka nanti yang asalnya WAV itu ukurannya 10, maka di MP3 menjadi 1 gitu. Jadi ini rasio perbandingan kasar saja dalam megabyte itu cukup signifikan. Jadi ukuran. Itulah alasannya mengapa file MP3 ini cukup favorit, karena ukurannya sangat kecil tapi kualitasnya masih cukup bagus. Itu dilakukan, proses filtering ini dilakukan atas dasar penelitian juga. Jadi daerah frekuensi ini itu ternyata tidak begitu banyak bisa didengarkan oleh manusia, sehingga ini bisa dibuang saja. Nah, kalau kita lakukan analisis spektrogram dari sebuah suara yang asalnya di file WAV menjadi MP3, itu juga akan terlihat bahwa ini domain frekuensinya ke atas, omeganya atau F. Itu bisa terlihat kalau di WAV itu sampai ke atas ini hampir penuh. Sedangkan kalau di MP3 ini seperti dipotong sampai sini. Potong. Seperti itu ya. Dan itu mempengaruhi ukuran. Walaupun kualitasnya menjadi menurun, tapi ternyata
kalau dilihat dari domain respon utama dari frekuensinya itu utamanya hanya di frekuensi rendahnya. Di sini juga frekuensi rendahnya. Jadi yang di atas ini tidak begitu penting dalam suaranya gitu. Walaupun penting juga. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.